Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi. Halo semua, nama saya Maida Arfani Tisara. Bisa dipanggil Maida saja. Nah, hari ini saya ingin mereview salah satu buku favorit saya. Buku itu berjudul A Dash of Magic, yang merupakan salah satu buku dari trilogi The Bliss Bakery oleh Catherine Littlewood. Nah, untuk secara singkat, buku ini berisikan tentang cerita perjuangan main karakter kita bernama Rosemary Bliss. Nah, keluarga Rosemary Bliss ini ada Purdy dan Albert sebagai orang tua mereka, lalu kakaknya Time dan juga kedua adiknya Lay dan Sage. Nah, mereka merupakan tukang roti dan pokoknya tukang memasak yang memiliki rahasia besar. Ternyata apa yang mereka masak itu merupakan makanan yang ajaib. Nah, mereka bisa membuat hidangan-hidangan dan kue tersebut karena buku masakan yang bernama Bliss Cookery Book. Tapi karena kesalahan dilakukan oleh Rosemary Bliss, main karakter di buku ini, maka buku tersebut jatuh tangan yang salah, yaitu ke bibi jahat mereka, Bibi Lily. Nah, untuk mengambil kembali buku Cookery Book itu, maka Rosemary Bliss dan keluarganya akan berusaha untuk mengambil kembali itu pada kompetisi Gateaux Grand Prix di Paris. Nah, di sana Rosemary Bliss bersama dengan kakaknya Time mencoba memenangkan kompetisi tersebut. Of course, juga dengan bantuan bahan-bahan ajaib yang dapat membuat makanan mereka ajaib, seperti bisikan manis, pria jatuh cinta, denting jarum jam di Notre Dame pada jam 12 malam, lalu air hujan paling murni di atas menara Eiffel, lalu warna merah pipi seorang hantu yang merupakan hantu, dan juga air mata kesedihan yang tulus yang didapatkan dari Rosemary Bliss itu sendiri. Pada awalnya mereka sangat-sangat kesulitan dalam kompetisi itu karena ya banyak sekali rintangan yang mereka harus hadapi, dan juga kompetisi itu banyak sekali kompetitor yang merupakan chef-chef terkenal, dan juga kompetitor yang paling sulit mereka hadapi itu yaitu bibi jahat mereka sendiri, Bibi Lily. Namun pada akhirnya mereka bisa memenangkan kompetisi itu dan juga mengambil kembali buku resep ajaib keluarga mereka, yaitu Bliss Cookery Book. Dan akhirnya mereka kembali lagi ke Amerika untuk menjalani kehidupan mereka. Akan tetapi tentu saja ceritanya tidak berakhir di situ, karena ternyata ada sebuah organisasi jahat yang merupakan keturunan lain dari keluarga mereka yang jahat, yang berusaha untuk menguasai dunia dengan resep-resep jahat. Menurut saya buku ini sangat-sangat bagus untuk kalangan remaja hingga dewasa, karena buku ini kan buku fiksi ya, jadi bukan buku nyata, jadi seharusnya banyak disukai remaja. Nah, selain itu juga saya merasa ketika membaca buku ini, saya seperti terhanyut dengan cerita karakter ini, mana kita akan bisa merasakan di tempat Rosemary Bliss, main karakter di buku ini, bagaimana kesedihan dia, kebahagiaan dia, dan rasa hopelessness dia ketika menghadapi rintangan yang seakan-akan dia tidak bisa lewati. Akan tetapi dia dengan bantuan keluarga mereka, keluarga dia. Nah, saya juga bisa memetik nasihat dari cerita ini bahwa semua rintangan jika dikerjakan bersama, jika dikerjakan oleh bantuan orang lain, itu kita pasti bisa melewatinya. Tidak perlu jika tidak bisa menyelesaikannya sendiri, karena tentu saja orang lain yang akan mengulurkan tangannya untuk membantu kita. Tapi menurut saya masih ada kekurangan dalam buku ini sendiri, seperti beberapa karakter kurang menonjol dan terasa tidak relevan dalam plotnya sendiri. Jadi hanya beberapa saja yang terasa menonjol dalam buku tersebut dibandingkan dari buku sebelumnya. Selain itu juga ada beberapa plot hole yang menurut saya kurang jelas bagaimana hal ini bisa terjadi, bagaimana hal ini kok mengarah ke sini, dan sebagainya. Akan tetapi selain dari kekurangan tersebut, menurut saya buku ini sudah buku yang sangat bagus. Baik teman-teman, itu saja yang ingin saya sampaikan di review buku kali ini. Semoga kita bisa bertemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah semuanya.